Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Fajrin Elia Dimarta, mahasiswi STKIP PGRI Sukabumi, program studi Ekonomi Akuntansi semester 1. Di video ini, saya akan membahas tentang topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Kriteria topik. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik. Di antaranya adalah, topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Kemudian ciri utama dari topik. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih mendetail. Selanjutnya, syarat topik. Syarat dari sebuah topik adalah: pertama, harus menarik perhatian penulis. Kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Ketiga, harus sempit dan terbatas. Keempat, untuk penulis pemula, hindari permasalahan yang baru dan kontroversial. Kelima, berbagai isu yang masih hangat. 6. Sebuah topik bisa diangkat dari peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. 7. Sesuatu yang dapat berupa benda, karya dan politik, pendidikan, agama, dan permasalahan lain yang sesuai. Dan yang ke-8, pengalaman pribadi yang berbobot atau berkualitas. Perhatikan teks berikut. Memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi, jika dilakukan perbandingan dengan orang yang berpendidikan, tetap jauh lebih banyak yang bisa mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak berpendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Topik dari teks di atas adalah, pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Selanjutnya, tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik adalah sasaran yang dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi, tujuan adalah suatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Perhatikan teks berikut ini. Maraknya produk mie instan yang membanjiri negeri ini ternyata juga diikuti oleh maraknya ijazah instan. Mie instan yang berbahaya relatif murah, bisa menimbulkan kanker dan gangguan kecerdasan otak. Demikian juga dengan ijazah instan, bisa menyebabkan kanker yang menggerogoti kualitas pendidikan negeri ini. Saat ini, kita merasakan bagaimana hebatnya kanker ijazah instan. Kualitas pendidikan negeri ini semakin terpuruk, baik level pendidikan bawah, menengah, maupun tinggi. Tujuan dari teks di atas adalah untuk memberitahukan bahwa mie instan dan ijazah instan sama-sama berbahaya. Tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Di sini ada fungsi kerangka karangan. Yang pertama,
Tidak mengolah ide sampai 2 kali, sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. 2. Menciptakan klimaks yang berbeda di setiap bab, sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. 3. Mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. 4. Membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. 5. Dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai, umum, dan spesifikasi karangan. Dan yang keenam, berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan dari pra-penulisan. Selanjutnya, persyaratan penyusunan kerangka karangan. 1. Tesis sudah jelas dan benar. 2. Data premier dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca, dan dikutip dalam catatan. 3. Tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. 4. Pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis, diantaranya A. Unit pokok terinci secara maksimal. B. Tiap rincian ada kaitannya dengan unit atasan langsung. Dan C. Urutan rincian baik dan teratur. Yang kelima, pilihlah pola kerangka karangan yang diterapkan. A. Pola alamiah spasial. B. Pola alamiah kronologis. Dan C. Pola alamiah topik yang ada. 6. Pola logis yang digunakan. Yang ketujuh, pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem A. Sistem lekuk, B. Sistem lurus, dan C. Sistem gabungan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.